hidupku. Sekali lagi. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bersorak, haleluya, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku, yes Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku menerima, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Para jemaat nyanyikan. Tuhanku Yes, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bersorak,
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya persilakan para jemaat untuk bangkit kembali berdiri. Kau Allah yang
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita memasuki bulan yang baru. Saya percaya bulan yang baru ini juga disertai dengan berkat yang baru, jalan keluar yang baru, pertolongan Tuhan yang baru. Kenapa saudara? Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Mari kita siapkan hati lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan dan bersekutu bersama melalui perjamuan kudus. Kini saudara sudah mempersiapkan alat yang dipakai untuk perjamuan kudus. Di awal bulan ini ada satu beban di hati saya untuk menyampaikan kepada saudara, kepada umat, kepada jemaat, apa itu gereja. Ya, ada banyak orang sudah tidak mengerti apa itu gereja. Ketika kita membicarakan gereja, maka dalam bayangan mereka ada bayangan-bayangan yang tidak sama seperti yang digambarkan oleh Alkitab, seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Ketika kita tahu apa itu gereja seturut dengan yang Tuhan maksud, maka kita akan bisa hidup sebagai gerejanya. Mari kita membaca beberapa ayat yang sangat terkenal di Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saudara bisa memberi pembatas di Alkitab saudara. Mari kita baca dari ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, sampai 17 dulu, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Tadi kalau kita membaca ayat ini, maka kita menemukan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ada apa di daerah Kaisarea Filipi sampai dikatakan setelah Yesus tiba di sana, dia bertanya kepada murid-muridnya, kenapa tidak di tempat lain? Mari kita belajar, waktu saya membaca kata setelah, itu merupakan kata penghubung yang menunjukkan ada sesuatu yang terjadi setelah Yesus tiba di tempat itu. Jadi kalau Yesus belum, lawannya setelah itu belum, maka Yesus tidak bertanya. Kenapa di daerah Kaisarea Filipi? Mari kita lihat, ada apa dengan Kaisarea Filipi? Kalau kita mempelajari, menggali lebih dalam, maka Kaisarea Filipi merupakan pusat penyembahan dewa Pan atau dewa Yunani. Di sana ada sebuah gua dan konon katanya orang-orang yang menyembah dewa Pan itu, para penyembahnya akan melakukan pengorbanan di mulut gua itu. Sekarang tempat itu namanya Banias. Kita akan belajar lebih lanjut lagi. Daerah itu merupakan daerah batas paling utara pelayanan Yesus. Kalau sudah membaca kisah Kaisarea Filipi itu paling di atas. Yang punya peta pelayanan Yesus, maka saudara menemukan itu tempat yang paling atas, paling utara. Ya, di daerah ini Yesus dapat menemukan privasi. Kenapa? Kalau dia ada di daerah Yerusalem dan sekitarnya, maka daerah Yerusalem dan sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Herodes Antipas, penguasa Galilea yang membunuh Yohanes Pembaptis yang juga memusuhi Yesus. Pasti banyak gangguan, banyak hambatan ketika Yesus ada di tempat itu. Sehingga di Kaisarea Filipi Yesus menemukan privasi. Karena itu bukan wilayah pemerintahan Herodes yang hendak menganiaya Yesus. Herodes sangat menolak Yesus. Dia memusuhi Yesus seperti dia memusuhi Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes Antipas. Dan di tempat itu Yesus bertanya, apa kata orang tentang dirinya? Menurut kata orang, siapa anak manusia itu? Yesus suka menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kenapa? Itu merupakan sebuah gelar. Jelas Yesus menjadi manusia 100%. Tapi anak manusia merupakan gelar yang Yesus suka pakai untuk dirinya sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia dibunuh menjadi juru selamat bagi kita. Kita akan belajar apa kata orang tentang Yesus. Yesus tanya kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya,
Kita perlu tahu pendapat orang tentang Yesus. Khususnya mereka yang belum masuk Kristen. Ada banyak orang yang non-Kristen tidak mengerti siapa Yesus. Dan banyak orang yang tidak tahu siapa Yesus apalagi mengenalnya. Tahu aja enggak, apalagi kenal. Untuk kenal kita perlu tahu dulu. Orang-orang di luar sana hanya tahu Yesus itu seorang nabi. Tapi kita perlu tahu siapa Yesus itu dan apa yang diperbuatnya. Lalu Yesus tanya, apa katamu tentang Yesus? Ya, kita perlu tahu pernyataan surga tentang Yesus. Tanpa pewahyuan surgawi kita akan sulit, bahkan mustahil untuk mengenal Yesus. Karena Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias artinya yang diurapi, kalau bahasa Yunani Kristus, yang diurapi. Satu pribadi yang dinanti oleh orang Yahudi pada zaman itu sebagai pribadi pelepas dan pembebas mereka. Mereka menantikan karena itu pribadi yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kalau bicara anak Allah itu bukan Allah beranak. Kita tidak bisa mengartikan gelar itu secara literal. Tapi kita harus melihatnya dalam konteks apa yang sedang dimaksud. Anak Allah artinya Yesus adalah Allah sendiri. Ya. Kalau kita bicara tentang gelar, sebutan, istilah, maka kita perlu memahami makna yang sedang dimaksud. Ya. Kita akan tahu bahwa Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Itu dalam iman Kristen. Pewahyuan tentang Yesus, anak Allah yang hidup, akan membawa kita kepada kehidupan yang sama sekali baru. Ketika kita hanya percaya Yesus, bahwa Yesus itu nabi, maka kita tidak mengalami karya keselamatan. Ya. Tapi kalau kita mengakui, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita akan mengalami kehidupan sama sekali yang baru, di mana kita masuk ke dalam kepemerintahan Allah, alias masuk dalam kerajaan Allah, di mana yang memerintah adalah Allah sendiri. Kerajaan Allah itu bukan sekedar surga kekal nanti, tapi kerajaan Allah itu bicara tentang Allah memerintah sebagai raja di hati kita karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lanjut dari Matius pasal 16 tadi, dan ayat 18 sampai 21. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara, tadi Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Dan kemudian Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Nama asli Petrus, nama awalnya adalah Simon. Kemudian dia diberi nama Kefas, diberi nama bahasa Yunaninya Petrus atau Petros, yang artinya batu kecil. Dan dikatakan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci. Ternyata bukan cuma satu kunci, karena dipakai kata banyak kunci, ya, dalam bentuk jamak. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya kaget ketika saya mempersiapkan bahan ini, dan di hari Minggu lalu, hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan ya, sudah menyampaikan ayat ini di mimbar kita. Saudara bisa melihatnya, diberi kunci untuk melepas dan mengikat. Ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias, karena Yesus belum disalib. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi di Kaisarea Filipi, setelah ada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus mulai memberitahukan bahwa dia akan mengalami, dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dia akan disalib di sana. Yesus mulai memberitakan salib ketika dia diakui sebagai Tuhan. Dia justru berkata, aku akan memikul salib. Dia akan mengalami penderitaan karena memang untuk itulah dia datang. Dan untuk itu dia hadir ke dunia ini. Saudara, kita akan mempelajari tentang apa itu yang disebut dengan gereja. Kalau saudara membaca tadi di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam bahasa Inggris dipakai kata church,
yang artinya gereja. Mari kita belajar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, gereja itu artinya gedung, tempat berdoa dan melakukan upacara agama. Gereja itu organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadahnya. Itu kamus. Ya. Dunia mendefinisikan gereja seperti demikian. Seharusnya bukan dunia yang mendefinisikan gereja, tapi kita yang mendefinisikannya terlebih dulu. Sehingga dunia mengerti apa itu gereja. Kenapa sampai ada kamus seperti ini? Gereja, church, jemaat jadi gedung. Jemaat itu cuma jadi organisasi. Karena pengenalan akan Tuhan itu kurang. Sehingga kita sulit memperkenalkan apa itu gereja. Ketika kita kenal Tuhan dan apa yang dia maksudkan tentang gereja, maka dunia akan bisa mengerti apa itu gereja. Hari ini jangankan dunia, orang Kristen saja ngertinya gereja itu hari Minggu. Tapi mereka tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Di Matius pasal 16 ayat 18, saudara kita kembali mundur sedikit tadi. Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Perhatikan kata Petrus dan batu karang, dipakai kata Petra. Aku akan mendirikan jemaatku, ya, gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Mari kita membahas tentang batu karang ini. Kalau kita membayangkan batu karang, maka yang kita bayangkan adalah sebuah bukit batu yang gede. Di tepi pantai yang kehandam ombak, tidak bergerak, tidak hancur, bertahun-tahun dia bisa bertahan. Sekalipun mendapat terpaan gelombang yang besar, batu karang yang besar ini tidak akan goyah. Nah, di dalam ayat tadi, Petrus artinya batu kecil. Tapi batu karang dipakai kata Petra yang artinya batu karang yang besar. Tadi saya sudah bahas. Batu karang yang besar dihantam oleh gelombang, dia tidak bergeming. Dia tidak bergoyang. Kalau batu kecil kena hantaman bergoyang. Petrus baru ditanya, kamu kan muridnya itu orang kan? Kamu sama loh bahasanya. Ditanya sama pembantu. Dia langsung ketakutan. Dia goyah imannya, bahkan menyangkal 3 kali di tempat yang sama. Di dekat api arang, saya pernah khotbah ini di Jumat Agung yang lalu tentang api arang. Petrus goyah, tapi batu karang ini tidak akan goyah. Apa itu batu karang yang dimaksud? Batu karang yang besar tadi adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya Tuhan berkata di atas batu karang ini, pengakuan bahwa aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Alam maut itu Hades, saudara masih ingat kisah perumpamaan Lazarus dan orang kaya? Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya yang tidak peduli sesama, yang tidak peduli agama. Dia ada di Hades, di alam maut. Dan ketika dia berkata, Bapak suruhlah Lazarus, dia tahu bahwa dari Hades dia tidak bisa keluar. Lalu dia berkata, Bapak suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke air, aku sangat kehausan, kepanasan, sangat tersiksa. Dan dia berkata, ada jurang. Bapak Abraham berkata begini, ada jurang yang memisahkan kita. Sehingga tidak ada seorang pun dari kami bisa ke tempatmu, dari tempatmu ke tempat kami. Enggak bisa. Di alam orang mati saja udah terpisah. Satunya di Firdaus, di pangkuan Abraham. Satunya di alam maut, namanya Hades. Dan saudara dikasih Tuhan, orang yang masuk ke Hades, itu tidak punya pengharapan. Tapi Tuhan berkata, orang yang percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup. Maka alam maut, Hades itu tidak menguasainya. Tempatnya orang benar bukan di Hades, tapi di Firdaus, di surga, itu janji Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari teguhkan imanmu pagi ini, supaya engkau bisa menjadi jemaatnya Tuhan. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Di atas pengakuan iman saudara, di atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Engkau akan menjadi jemaatnya Tuhan, di mana tidak dikuasai oleh alam maut. Mari kita lebih lanjut dengan kata gereja. Ya. Gereja, church, jemaat, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata artinya eklesia. Waktu saya membuka kamus, apa itu eklesia? Karena dari akar kata ek dan kaleo, ek keluar, kaleo dipanggil, artinya dipanggil keluar.
Apa maksudnya pakai kata eklesia ini? Merupakan kata umum sebenarnya awalnya, bukan bahasa rohani. Ini adalah sebuah kumpulan warga yang sah yang dipanggil keluar dari rumah mereka ke suatu tempat umum. Di zaman dulu yang disebut eklesia adalah warga yang sah yang dipanggil keluar dari rumah ke suatu tempat umum. Jadi mereka orang-orang dipanggil keluar untuk berkumpul bersama. Ya. Dan kata eklesia juga adalah sebuah sidang. Pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Dewan atau majelis. Jadi dari warga yang kebanyakan itu, maka orang-orang ini adalah mendapat hak istimewa untuk berkumpul. Apa tujuan eklesia berkumpul? Mereka akan membicarakan sesuatu yang penting dan menentukan nasib kota itu. Contoh, menyusun undang-undang. Atau kemudian membicarakan strategi perang ketika musuh menyerang. Mereka akan berbicara, kita mau perang enggak nih? Rame-rame, mereka berdiskusi. Dan ketika mereka sepakat berperang, strategi apa yang kita gunakan, senjata apa yang akan kita gunakan. Mereka membicarakan hal yang menentukan nasib kota itu. Dan juga keputusan-keputusan yang lain yang mempengaruhi kota itu. Nah, Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku. Eklesia merupakan kata umum untuk majelis rakyat, tempat berkumpul warga negara yang terpilih tadi. Untuk berdiskusi dan membuat keputusan penting bagi kota mereka. Saudara, saya pernah pergi ke Efesus, kota Efesus yang ada di Alkitab. 3 tahun lalu saya ke kota Efesus. Di sana ada sebuah tempat namanya eklesia. Saya berbicara dengan salah satu rombongan, ya mantan pejabat tinggi dan kami berdiskusi. Buat dia eklesia itu kayak si DPR aja ngumpul. Dia sampai nge-vlog di situ. Tapi Pak, eklesia itu sebutan untuk gereja juga. Dan gedung tempat itu kira-kira menampung 15-20 ribu orang dan mereka menentukan nasib kota. Ada foto di mana tempat eklesia itu seperti apa. Jadi mereka kumpul bersama. Dalam sebuah kepemimpinan mereka menentukan nasib kota itu. Dengan kata lain, kalau Tuhan berkata di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku. Maka gereja atau eklesia itu menentukan nasib sebuah kota secara rohani. Kenapa kota kita kacau? Kenapa bangsa kita kacau? Itu bisa jangan sampai itu menjadi cerminan gereja yang kacau. Gereja yang tidak mengerti apa fungsinya, apa panggilan Tuhan atas hidupnya. Ini yang banyak kali hari ini, mengapa ketika sebut nama gereja, maka yang muncul adalah hal yang memalukan. Karena banyak gereja tidak mengerti untuk apa dia hidup. Apakah gereja itu yang sesungguhnya? Nah, kita akan belajar tentang yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan bangun adalah gereja yang berotoritas, yang diberi kuasa, diberi otoritas, diberi kesanggupan. Ya, tadi dikatakan Allah maut tidak menguasainya. Dia menerima jaminan kekekalan. Juga memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Kita akan belajar tentang apa itu kuasa, apa itu otoritas. Ya. Saudara tentu masih ingat tentang Elia. Dia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Elia baru berkata, maka yang dikatakan itu terjadi. Saya ingat hari Minggu lalu, saya ngobrol di grup kami. Saya berkata, sebenarnya saya berharap ada hujan, karena kalau enggak takut macet, saya enggak bisa pulang. Dan ternyata hujan aneh, di tengah situasi yang ekstrim di kompleks kami hujan, di jalan yang kami lalui hujan. Kenapa? Karena sebenarnya gereja diberi kuasa untuk mengikat, melepaskan. Kita akan belajar tentang prinsip dari Elia ini. Kita akan belajar. Ya. Tadi Elia berkata, tidak akan terjadi hujan sebelum kukatakan. Bayangkan, Alkitab mencatat 3 tahun 6 bulan. Israel di bawah pemerintahan Ahab mengalami kekeringan yang sangat ekstrim. 3 tahun 6 bulan. Bayangkan ada pergantian musim, kalau di Israel itu 4 musim, maka selama 4 musim kali 3 tahun, 12 musim, yang ada cuma musim kemarau. Mengerikan, kering, sampai untuk memberi makan minum, untuk makanan dan minuman bagi hewan pun enggak ada.
Udah cari ke sana kemari, kita ingat Ahab dan Obadja pegawainya. Mencari tempat bermata air, tidak ada, kering semua. Hanya karena perkataan. Kita kan belajar tentang mengikat dan melepaskan tadi. Ya, melalui perkataan, melalui ucapan kita, ada kuasa yang dilepaskan. Rahasia perkataan yang penuh kuasa itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Mari kita bandingkan kisah Elia tadi dengan Yakobus. Ayat 5 dan 17, Yakobus katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata rahasia perkataan penuh kuasa dimulai dari doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh itu bukan bicara tentang berjam-jam, tapi bicara sikap hati yang penuh iman. Saudara masih ingat ketika Elia berkata hujan akan segera turun, hujan tidak ada. Awan pun belum muncul, biar sebesar telapak tangan. Lalu dia berdoa, kemudian dia berkata kepada bujangnya, naiklah ke bukit, lihatlah ke arah laut. Tidak terjadi apa-apa. Lalu dia suruh lagi, dia berdoa lagi, membungkuk ke tanah, dia bersujud, dia berdoa. Tidak terjadi apa-apa, sampai ke 7 kalinya. Elia berdoa. Angka 7 itu angka sempurna. Sampai sungguh dia berdoa lagi sekali ke 7 kalinya. Lalu dia berkata kepada sekali lagi kamu naik ke arah laut. Lihat ke arah laut. Dan bujangnya mulai melihat. Wah, awan sebesar telapak tangan muncul dan buat Elia sudah cukup. Dia berkata, kasih tahu Ahab segera pulang sebelum dia kehujanan di jalan. Hanya dalam sekejap awan sebesar telapak tangan itu. Elia berkata, hujan turun. Yang terjadi awan itu menjadi awan yang sangat besar. Awan yang lebat, yang menurunkan hujan yang sangat lebat. Awan yang pekat. Awan yang lebat, awan yang pekat. Saudara, Tuhan bisa melakukan keajaiban lewat kuasa yang Tuhan beri atas hidup saudara. Yaitu mengikat dan melepaskan. Tadi kita belajar bagaimana kita bisa memiliki otoritasnya Tuhan. Bagaimana kita memiliki otoritasnya Tuhan. Mari kita mulai dari yang pertama. Kita perlu lahir baru. Kita perlu lahir baru. Katakan lahir baru. Karena di Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya. Yaitu dengan percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Diberi kuasa, otoritas. Di ayat ini dipakai kata artinya eksosia. Dalam bahasa Indonesia eksosia artinya otoritas. Saudara, kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak akan punya otoritas untuk menjalankan kuasa itu. Sama seperti kalau saya bukan anak, masuk ke satu rumah orang itu, maka saya tidak punya wewenang apa-apa. Tapi anaknya, dia bisa buka, dia bisa tutup pintunya. Engkau perlu jadi anaknya Tuhan. Yaitu orang-orang yang diperanakan ayat 13 bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Satu kali Tuhan berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Engkau tidak bisa menjadi anak Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh, Roh Kudus adalah roh yang baru, hidup yang baru, hati yang baru, hakikat yang baru di dalam Tuhan. Engkau perlu lahir baru, jangan cuma ke gereja. Kapan seorang lahir baru? Ketika dia ada di dalam Kristus, bukan di dalam gereja. Bagaimana kita ada di dalam Kristus? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Siapa membukakan pintu, aku akan masuk. Yesus tidak mendobrak orang, dia tidak paksa orang, tapi dia mengetok saudara pagi ini. Kalau engkau belum lahir baru, mari buka hati Yesus, masuk ke hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya bahwa engkau mati menanggung segala dosaku. Dan oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Mari masuk. Saudara, kalau engkau tidak membuka hati, Yesus tidak akan masuk. Engkau bisa mengalami mujizat. Engkau bisa melihat mujizat seperti Nikodemus.
Tapi kalau engkau tidak membuka hati kepada Yesus, Yesus tidak ada di hatimu, engkau tidak akan selamat. Sekalipun kau berkata, Tuhan, aku kan pernah disembuhkan, ditolong Tuhan. Aku bahkan pernah ngusir setan demi namamu dan setannya lari, saudara. Konon, ada seorang bernama Oregon, kalau nggak salah. Dia seorang bapak gereja yang hidup di abad kedua. Begitu berkuasanya nama Yesus. Sampai orang Kristen yang sembarangan, yang belum lahir baru, ngusir setan, doakan orang, sembuh, pakai nama Yesus. Jadi saudara jangan heran kalau engkau bisa ngusir setan pakai nama Yesus dan engkau belum lahir baru, karena memang itu bisa terjadi. Wong saya saja pernah mendoakan orang cuma lewat telepon, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Tapi saya sangat berawas-awas, jangan sampai Yesus tidak ada di hatiku. Jangan sampai ketika dia datang, saya tidak setia. Yang pertama saudara, untuk memiliki otoritas Allah, kita perlu dilahirkan kembali. Lahir baru, katakan lahir baru. Semoga saudara sudah lahir baru karena engkau percaya Yesus. Kalau belum, mari buka hati pagi ini. Katakan Yesus, aku percaya dan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuk, penuhi hatiku dengan kasih. Yang kedua, bagaimana kita memiliki otoritas Allah? Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Bukan roh halus, apalagi Roh Kudus. Di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, jadi dikatakan kamu akan menerima kuasa. Di sini dipakai kata dunamis. Apa itu dunamis? Kuasa mujizat, kesanggupan ilahi, kemampuan ilahi yang membuat orang lumpuh bisa berjalan, buta melihat. Ketika Petrus di depan pintu gerbang Allah, bait Allah bersama Yohanes, emas dan perak aku enggak punya, tapi demi nama Yesus. Orang Nazaret itu bangun dan berjalan, orang langsung jalan. Kenapa? Karena ada kuasa yang turun ke atas mereka. Kita perlu lahir baru, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Alkitab berkata, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus? Yesus berkata, barang siapa yang haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Bukan percaya seperti kata orang, seperti kata perasaan, seperti kata pemikiran kita, tapi seperti yang dikatakan kitab suci. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, kalau engkau haus, datang kepada Yesus. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Ketika engkau percaya kepada Yesus, hatimu menjadi bait Allah. Di tempat itu, dari ambang bait Allah akan mengalir aliran yang semakin dalam, semakin besar. Yang membual dari hatimu, meluap dari hatimu. Dan ketika engkau mengalami luapan itu, engkau dipenuhi Roh Kudus. Disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja. Waktu engkau percaya, engkau dimeteraikan. Waktu engkau haus, engkau rindu, engkau lapar. Dan datang kepada Yesus, Tuhan, aku lapar, aku rindu, aku haus, penuhi aku dengan Roh-Mu. Kalau Tuhan berkata, Bapa manakah yang anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular, minta telur dikasih kalajengking. Dan kalau Bapa di dunia yang jahat atau pemberian yang baik, apalagi Bapa di surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah saudara pagi ini meminta Roh Kudus? Mulai minta. Saya setiap waktu ngomong sama Tuhan, aku haus. Roh Kudus, aku perlu, aku butuh. Terus minta. Supaya engkau terus dipenuhi dengan Roh Kudus, karena hanya orang yang haus yang dipenuhi Roh Kudus. Kenapa ada orang tidak penuh Roh Kudus? Enggak haus, enggak percaya, enggak tahu, enggak mengerti. Untuk itu sebabnya kita perlu mengerti kitab suci. Enggak mau dimuridkan, maunya jalan sendiri. Bagaimana mau mengerti kebenaran, enggak jadi murid. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki otoritas Allah, hidup oleh iman dan berani memperkatakan iman. Banyak orang memperkatakannya ketakutannya, persoalannya. Sementara kata-kata kita mencipta dunia kita, mencipta kehidupan kita. Mari kita baca satu ayat di Matius 17 ayat 20.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Waktu murid-murid gak bisa ngusir setan, Tuhan berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata, gak perlu pakai cangkul, gak perlu pakai bom, kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sejarah mencatat di Mesir, kalau sudah pergi ke Mesir ada satu tempat Bukit Al-Mukatam. Di abad ke-10, kalau tidak salah ada seorang yang menantang iman Kristen. Katanya kamu anak Tuhan, bisa memindahkan gunung. Buktikan, kalau engkau tidak bisa membuktikan, engkau keluar dari negeri ini, atau engkau akan saya bunuh semua. Ada seorang bernama Simon the Tanner. Dia berkata kepada orang-orang yang sedang ketakutan. Dia berkata, katakan kepada raja itu, besok kita ketemu. Mereka doa puasa, mencari pertolongan Tuhan. Dan hari itu Simon the Tanner berdoa kepada gunung itu. Untuk gunung itu pindah. Sejarah mencatat gunung ini pindah sejauh 3 kilometer. Dan hari itu raja yang lalim ini menerima Yesus. Dan konon dia meninggalkan tahtanya demi mengikut Yesus. Saudara, kita bisa memindahkan gunung. Gunung apa yang sedang menghadang hidupmu? Engkau punya otoritas. Kalau engkau lahir baru, kalau engkau penuh Roh Kudus dan hidup oleh iman. Bukan hidup oleh perasaan. Banyak orang hidup oleh kenyataan. Ya ini situasinya sulit, memang lagi sulit. Ini memang lagi musim orang sakit. Saudara, engkau bisa memindahkan semua gunung kesulitan itu. Dan pagi ini saya dengan iman berkata, kiranya gunung kesulitan itu pindah dari hidup kita, dari hidup saudara. Sehingga ketika engkau mengalami tekanan kesulitan itu bukan gunung yang menghadang. Tapi itu proses pemurnian iman buat saudara. Dan kiranya pagi ini ada jalan keluar buat hidupmu. Untuk yang sakit engkau sembuh dalam nama Yesus. Untuk yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kiranya Tuhan membuka jalan. Di pernikahanmu engkau mengalami kegagalan dan kesulitan, kiranya Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Ya. Kita akan membawa tadi tentang gereja. Saudara, gereja, eklesia, jemaat itu adalah bait Allah. Di 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kalau saudara membaca 1 Korintus 1 ayat 2, saudara akan menemukan bahwa gereja, jemaat disebut bait Allah oleh Tuhan. Dan bait Allah itu adalah saudara dan saya. Tadi adalah jemaat, kumpulan orang percaya. Ya. Eklesia, orang yang dipanggil keluar di gelap kepada terang yang ajaib. Saya akan membawa saudara tentang bait Allah dan sarang penyamun. Satu kali Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu sarang penyamun? Tadi Yesus ketika melihat ada jual beli. Jual beli di sini artinya mencari keuntungan tidak halal di dalam bait Allah. Tahukah saudara? Kenapa Yesus menjungkir balikan meja-meja pedagang merpati dan juga penukar uang? Karena pelakunya di sini adalah orang-orang yang ada di bait Allah, para imam, ahli-ahli Taurat yang mencari keuntungan. Karena mereka lah yang menentukan korban itu kosher atau tidak, layak atau tidak, ada istilah kosher. Sah atau tidak, halal atau tidak untuk dipersembahkan. Dan mereka berkata semua binatang yang tidak kosher, tidak layak. Binatang yang ada di sini yang kami sudah teliti. Dan mereka membeli dengan harga yang semaunya para imam itu. Para imam yang berhak menentukan layak atau tidaknya justru mencari keuntungan. Dan juga uang mata uang dipakai itu khusus untuk di bait Allah. Mereka harus tukar uang yang mereka bawa dengan kurs seperti yang para imam ini mau. Itu sebabnya Yesus sangat marah. Ya. Dan Yesus berkata, ini rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun untuk cari tempat berjualan, cari keuntungan. Saudara, gereja tidak boleh jadi tempat cari keuntungan. Kau sedang menjadikannya sebagai cara sarang penyamun. Banyak orang ke gereja, cari gereja besar bukan karena mau bertumbuh. Karena supaya dapat proyek. Supaya nanti kalau pas jualannya laku lebih banyak. Itu sarang penyamun. Ya. Ketika kesalahan palsu dijadikan kedok untuk menutupi kefasikan. Itu sarang penyamun. Hari ini saudara,
gereja seringkali dicemooh bukan karena pikul salib, tapi karena memang mereka hidup dengan cara yang memalukan. Sulit dibedakan itu diskotik atau tempat ibadah. Orang bisa nari-nari hanya kata-katakan lagunya aja rohani, tapi hatinya enggak rohani. Yang ada cuma roh halus, bukan roh kudus tapi roh kudis. Orang ada di gereja tapi cabul, berzina, halal memalukan jalan semua. Pesta pora jalan semua. Tidak heran Yesus menjungkir bait Allah. Menjungkir balikan pedagang-pedagang di bait Allah tadi. Karena Yesus sangat marah. Yesus Tuhan yang punya bait Allah itu. Dia murka. Yesus ketemu orang berdosa. Dia bertemu perempuan Samaria udah 5 kali kawin cerai. Yesus tidak pakai penghakiman, tidak pakai cambukan. Dia peluk orang-orang berdosa. Dia bahkan kepada Sakyus, aku menumpang di rumahmu. Orang nolak, Yesus terima. Tapi kepada orang-orang munafik yang agamawi, Tuhan bawa cambuk. Ketika gereja dibersihkan, ketika bait suci dibersihkan, apa yang terjadi? Dia 2 Samuel 14 setelah Yesus jungkir balikan, dia kuduskan halaman bait suci itu. Itu bukan di ruang ibadah, tapi di halaman. Yang sebenarnya halaman itu tempat orang-orang non-Yahudi, yang satu-satunya tempat orang-orang non-Yahudi, orang yang tidak kenal Tuhan boleh ada di tempat itu. Dan tempat itu dijadikan jualan. Jangan sampai gereja yang adalah bait Allah tidak punya ruang untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika gereja dibersihkan? Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Kalau gereja kita yang datang cuma pindahan dari tempat lain atau kita nariki gereja lain, itu bukan kebangunan rohani. Karena kebangunan rohani yang datang adalah orang timpang, orang buta, orang berdosa, orang yang tidak kenal Tuhan. Yang datang ke gereja orang-orang lesbian, homoseks, penjudi, perampok, dan kemudian mereka disembuhkan, dipulihkan karena ketemu Injil yang benar. Saudara, peristiwa tentang bait suci kita akan belajar. Kalau kita membaca di Yeremia 7 ayat 11, sudah ayat ini dihubungkan dengan tadi tentang sarang penyamun, dihubungkan dengan Yeremia 7 ayat 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu? Rumah yang atasnya namaku diserukan ini. Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman yang Tuhan lihat. Bait sucinya dijadikan sarang penyamun. Dan Tuhan kemudian menarik umat kepada peristiwa yang sebelumnya, yang mirip dan terjadi. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan padanya karena kejahatan umatku Israel. Saudara, kalau kita membaca, kalau kita ingat, Silo adalah tempat di mana kemah suci pertama yang dibawa dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian, dan disitulah letak tempat kemah suci. Saudara masih ingat Imam Eli, Hofni dan Pinehas? Mereka ada di Silo. Di tempat itu mereka menjadi imam yang loba. Persembahannya diambil sebelum dipersembahkan, diambil duluan. Dia bahkan mereka melakukan percabulan di rumah Tuhan. Tamak serakah. Tuhan sudah mengingatkan Imam Eli enggak juga bertobat. Lalu diganti dengan Samuel, imam yang kudus. Setelah Eli, Hofni dan Pinehas disingkirkan, ada Samuel. Tapi ternyata pada satu titik kemah ini lenyap. Saudara masih ingat ketika orang Filistin menyerang, mengambil tabut perjanjian? Apa yang terjadi? Ya, ketika tabut Tuhan dirampas pada zaman Hofni dan Pinehas dengan sembrono membawa tabut itu di pertempuran. Bukan hanya tabutnya dirampas, kemah sucinya dimusnahkan juga. Saudara, kemah suci musnah. Karena imam-imamnya loba. Mari kita lihat dengan bait suci yang Yesus sucikan tadi, apa yang terjadi? Beberapa kali saya pergi ke tempat di mana lokasi bait suci yang asli itu berada. Yang kita jumpai bangunannya sudah tidak ada satu letak, satu batu pun yang terletak di atas yang seperti yang Yesus nubuatkan. Yang ada justru tempat ibadahnya agama lain. Yang berkubah emas, ada saya punya fotonya. Dan kalau kita mau menemukan yang masih asli, maka kita perlu turun berapa meter di bawah tanah yang disebut terowongan Al-Aqsa. Di situ kita menemukan bekas pondasi bait suci karena memang tidak mungkin diangkat. Satu batu aja beratnya sudah 600 ton. Ukurannya 6 kali 9 kali
15 meter kalau nggak salah. 3 meter tingginya, lebarnya 6 meter, panjangnya 9 meter. Konon ratusan ton. Sangat berat, nggak mungkin diangkat. Dan itu pun ada di bawah tanah. Cuma pondasinya nggak kelihatan di atas. Dan itu yang terjadi dengan bait suci yang Yesus pernah sucikan. Yesus 2 kali menyucikan bait Allah. Tidak ada kali yang ketiga. Karena tahun 70 Masehi setelah Yesus terangkat ke surga, Jenderal Titus beserta pasukan Romawi menghancurkan tempat itu sehancur-hancurnya. Kalau saudara melihat orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, itu bukan tembok bait suci, itu tembok pagar kelilingnya. Yang dibangun oleh Herodes Agung berapa ratus tahun sebelum Masehi. Itu tembok, tidak ada bangunan bait suci, nggak ada bekasnya. Kemah suci, tempat rumah Tuhan, tidak ada bekasnya. Bait Allah sudah tidak ada bekasnya, tidak kelihatan. Jangan sampai gereja yang juga bait suci satu kali kelak lenyap, saudara. Karena kita tidak mau dibersihkan. Karena kita terus hidup dalam kenajisan. Kita tidak hidup dalam pertobatan. Jangan sampai gereja musnah. Karena bukan Tuhan yang memusnahkan, tetapi kitalah yang membuat itu terjadi. Jangan sampai gereja menjadi reruntuhan tak terpulihkan. Seperti kemah suci di Shilo dan bait Allah di Yerusalem. Saya tidak yakin bahwa bait Allah yang dibangun Salomo itu bisa dibangun kembali. Karena di Shilo pun tidak ada pemulihan. Bait yang dibangun pun saya ragu ada pemulihan. Kenapa? Karena bait Allah yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Gereja, eklesia, orang-orang di bait luar, saudaralah dan saya yang menjadi bait Allah. Gereja itu bukan gedung, tapi orang percaya yang mau taat disucikan oleh darah Yesus. Mari kita jadi gerejanya Tuhan, supaya kita bisa hidup sebagai gerejanya. Karena kalau kita tidak mengerti dan tidak mau hidup sebagai gerejanya Tuhan, kita tidak mengerti bagaimana cara kita hidup. Yang terjadi hidup kita tidak mempermuliakan tapi mempermalukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tadi dikatakan di atas batu karang ini, di atas pengakuan kepada Kristus, Tuhan mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak menguasainya. Dan apa yang kita ikat di bumi ini terlepas akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Mari kita menjadi orang-orang yang berotoritas karena kita dilahirkan kembali, dipenuhi Roh Kudus dan hidup oleh iman. Saya percaya melalui hidup saudara dan saya akan ada banyak mujizat, pekerjaan Tuhan. Mari kita praktek, memindahkan gunung melalui iman. Yang mungkin saudara cuma baca satu ayat, sebesar biji sesawi tapi engkau pegang teguh. Dan engkau mulai berkata, saya percaya, saya memperkatakan berapa kali, di saat-saat sulit saya tidak memperkatakan situasi. Saya memperkatakan apa yang harus terjadi, gunung ini harus pindah, berkat harus datang. Sekiranya Tuhan memberkati saudara, dan biar Roh Kudus menolong kita pagi ini. Mari kita siapkan hati, kita berdoa dan sesudah itu kita menyiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang apa itu gereja. Dan kami tahu kamilah gerejamu, kamilah bait-mu. Tuhan, kuduskan kami, bersihkan kami supaya orang buta, orang timpang, orang kusta, mereka disembuhkan, ditahirkan, mereka dicelikan, mereka diselamatkan. Orang-orang berdosa datang kepada kami dan mereka mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Pakai gerejamu, pakai kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Biar damai sejahtera Allah turun atas kota kami. Kami mengikat semua angkara murka, pekerjaan iblis yang merusak, memecah belah, yang membuat hidup orang tidak tertib, yang membuat orang dibutakan. Kami hancurkan semua pekerjaan iblis itu di dalam nama Yesus. Dan darah Yesus menyucikan kota kami, menyucikan orang-orang di kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Pagi ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda persekutuan sekaligus tanda peringatan. Firman-Mu berkata, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku dia akan kubangkitkan pada akhir zaman.
Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus, mengakui tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang akan kami gunakan sebagai sarana perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti lebih tinggi di tangan kita. Dan kita dengarkan firman Tuhan dan kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita akan makan pagi ini adalah persekutuan sekaligus peringatan akan tubuh Yesus. Percayakah saudara? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh-Mu. Dan kami yakin, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Semua dosa kami sudah dipikul di tubuh Yesus. Kami sembuh dari dosa, dari kebiasaan buruk. Kami juga sembuh dari penyakit kami. Kami terima kesembuhan itu dengan iman. Mari kita angkat cawan di tangan lebih tinggi dan angkat. Dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, cawan yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dan sekaligus peringatan akan darah Yesus. Darahnya telah membasuh dosa kita, menebus kita. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita minum ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Dapat datang menyembah-Mu Tuhan. Datang menyembah-Mu. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami menerimanya, kami menghargainya, kami mempercayainya. Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dan oleh darah yang tercurah, kami telah dikuduskan, dibenarkan, dijadikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini hamba berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan kiranya sembuhkan dengan ajaib. Dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi tercurah lewat mimbar ini. Buat mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar, hamba berdoa, Tuhan buka jalan. Mereka yang sedang kesulitan keuangan dalam bisnis, Tuhan buat mujizat buat mereka. Dalam nama Yesus, ada jalan keluar ajaib. Buat mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam pernikahan, Tuhan, kami percaya apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi kesulitan, tantangan, godaan tidak bisa memutuskannya. Kami berdoa, pulihkan setiap pernikahan, berikan anggur baru. Suami-suami meninggalkan istri dan anak-anaknya, kiranya mereka pulang dengan ajaib. Istri-istri yang mengabaikan suami dan anak-anak, hamba berdoa dijamah hatinya, dipulihkan, dikembalikan kepada keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan kasih-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan kasih karunia, memberikan damai sejahtera, memberi kekuatan baru, memberikan berkat-berkat ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas hidupmu. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.